Sistem pencernaan manusia adalah semua organ yang terlibat dalam proses pengolahan makanan serta minuman dalam tubuh untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Nantinya, nutrisi dan energi tersebut akan digunakan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta menunjang aktivitas sehari-hari seperti bernafas, bekerja, bergerak, dan belajar. Selain nutrisi dan energi, sistem pencernaan manusia juga akan menghasilkan limbah yang akan dikeluarkan melalui anus berupa tinja atau feses. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12 hingga 20 kali dalam 1 menit. Seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. GERD adalah kondisi yang muncul ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Gejala yang sering dialami meliputi rasa panas atau pahit di dada dan perut, rasa pahit di mulut, nyeri pada ulu hati, mual, serta kesulitan menelan. Selanjutnya ada penyakit MAH. Sakit MAH dapat menimbulkan beberapa gejala, yaitu 1. Nyeri di perut bagian atas, 2. Perut kembung, 3. Perut mudah terasa penuh baik ketika makan maupun setelah makan, 4. Sering bersendawa dan buang angin, 5. Rasa asam di mulut, 6. Rasa panas di dada atau ulu hati, 7. Mual dengan atau tanpa muntah. Sembelit adalah keluhan sulit buang air besar. Kondisi ini biasanya muncul akibat pola makan rendah serat, kurang minum air putih, atau jarang berolahraga. Meski kebanyakan bisa sembuh dengan perawatan mandiri, sembelit tidak jarang menimbulkan komplikasi sehingga harus ditangani oleh dokter. Meski jarang, sembelit kronis bisa menjadi salah satu gejala dari penyakit tertentu, antara lain ketidakseimbangan jumlah hormon yang mengatur metabolisme tubuh, misalnya karena hipotiroidisme atau diabetes. Gangguan pencernaan seperti irritable bowel syndrome atau divertikulitis, penyumbatan di usus dan ujung usus. Gejala sembelit sangat beragam pada setiap penderitanya. Meski begitu, keluhan yang umum terjadi akibat gangguan ini antara lain buang air besar kurang dari 3 kali seminggu, tinja yang kering, keras, bergumpal, kecil atau malah sangat besar, sehingga sulit untuk dikeluarkan. Nyeri saat buang air besar, sensasi mengganjal pada rektum, perlu mengejan saat buang air besar, serta perut terasa sakit, kram, atau kembung sar, misalnya akibat kanker usus besar atau kanker rektum. Sembelit umumnya disebabkan oleh pola makan atau gaya hidup yang kurang sehat. Berikut ini adalah contoh penyebab sembelit atau konstipasi, yaitu kurang mengonsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayur dan buah-buahan, kurang minum air putih, terlalu banyak makan daging merah serta susu dan produk olahannya, misalnya keju. Gaya hidup yang tidak aktif, misalnya lebih sering berbaring atau duduk seharian. Pada sembelit yang tidak parah, Anda dapat melakukan perawatan mandiri seperti minum air putih lebih sering dan menghindari konsumsi minuman berkafein, beralkohol atau mengandung tinggi gula. Memperbanyak konsumsi makanan berserat termasuk buah dan sayuran, serta mengonsumsi makanan yang bisa menjadi obat pencahar alami. Diare bisa terjadi akibat jajan sembarangan, salah satunya mengonsumsi makanan kaki lima. Padahal, meski disukai banyak orang, kuliner pinggir jalan kadang tidak terjamin kebersihannya. Misalnya, karena disimpan tanpa ditutup, sehingga terpapar debu atau kotoran. Akibatnya, orang bisa diare setelah makan jajanan pinggir jalan. Gejala utama diare adalah buang air besar dengan tinja, encer, atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali sehari. Keluhan lain yang bisa dialami oleh penderita diare adalah 1. Perut kembung, 2. Tidak mampu menahan keinginan buang air besar, 3. Perut mulas atau melilit,
4. Mual atau muntah. 5. Demam. 6. Tinja berlendir atau berdarah. Diare bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari infeksi, keracunan makanan, alergi makanan, atau penyakit lain yang dapat memicu terjadinya diare. Berikut ini adalah contoh-contoh penyebab diare. 1. Infeksi virus, seperti rotavirus yang ditandai dengan diare berair dan biasanya terjadi pada anak-anak. 2. Infeksi bakteri, Salmonella, yang biasanya terjadi akibat konsumsi daging kurang matang, terutama daging ayam dan telur mentah atau setengah matang. Pengobatan diare dapat disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Jika diare tidak disertai gejala berat, Anda dapat melakukan perawatan mandiri seperti jaga asupan cairan yang mencegah dehidrasi. Cairan yang diberikan dapat disesuaikan dengan usia penderita. Misalnya ASI, air putih, jus kaldu, atau oralit, seperti paharolit. Perbanyak konsumsi makanan yang mengandung banyak air, seperti sup. Penderita juga disarankan untuk mengonsumsi makanan yang lunak agar lebih mudah dicerna. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu dapat mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Gejala flu cenderung parah dan berlangsung lebih lama dibanding pilek. Beberapa gejala yang dialami penderita flu adalah demam, pilek, hidung tersumbat, batuk, bersin-bersin, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, lemas, tidak nafsu makan, mual dan muntah, menggigil. Semua orang berisiko untuk tertular flu, tetapi penyakit ini dan komplikasinya lebih rentan menyerang balita dan lansia, serta orang dengan faktor berikut. 1. Tinggal atau bekerja di fasilitas umum seperti panti jompo. 2. Memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya karena penderita HIV atau AIDS. 3. Menderita penyakit asma, diabetes, obesitas, penyakit jantung, penyakit liver, atau penyakit ginjal. 4. Sedang hamil atau baru melahirkan. Di rumah dengan melakukan sejumlah hal berikut. Solusi. Flu dapat ditangani di rumah dengan melakukan sejumlah hal berikut. 1. Istirahat yang cukup dan hindari kontak dengan orang lain setidaknya 24 jam. 2. Cuci tangan secara rutin untuk menghindari penyebaran virus flu ke benda atau orang lain. 3. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, lalu buang tisu tersebut. 4. Pastikan tubuh terhidrasi dengan minum banyak cairan seperti air putih, jus buah, atau sup hangat, berguna untuk mencegah dehidrasi. 5. Konsumsi obat flu dan batuk untuk mengatasi gejala pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan batuk. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umum dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Gejala pneumonia bisa ringan seperti flu, hingga gejala yang sedang atau berat seperti batuk kering, batuk berdahak kental berwarna kuning dan hijau atau batuk berdarah, sesak nafas, demam, menggigil, berkeringat, nyeri dada ketika menarik nafas atau batuk, detak jantung meningkat, hilang nafsu makan, mual, muntah, atau diare. Pneumonia terjadi ketika bakteri, virus, atau jamur masuk dan menginfeksi paru-paru. Infeksi paru-paru memicu sistem kekebalan tubuh bereaksi sehingga menyebabkan kantung udara dalam paru-paru atau alveolus meradang dan terisi nanah atau cairan. Pneumonia bisa dipicu oleh masuknya bahan atau zat tertentu ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan atau aspirasi paru, yang selanjutnya menyebabkan infeksi dan peradangan. Kondisi ini disebut juga dengan pneumonia aspirasi. Selain itu, pneumonia juga bisa dipicu oleh sumbatan saluran nafas akibat tumor atau penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Kondisi ini menyebabkan bakteri berkembang pada paru-paru. Pengobatan pneumonia bertujuan untuk mengatasi infeksi, meredakan gejala, dan mencegah komplikasi. Pengobatan akan diberikan sesuai penyebab dan tingkat keparahan kondisi. Obat
antipiretik dan analgetik seperti ibuprofen atau paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri, obat untuk meredakan batuk, obat antibiotik seperti ceftaroline fosamil, clarithromycin, azithromycin, erythromycin, cefazolin atau cefditoren untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kesehatan sistem pencernaan ikut memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pasalnya, organ-organ pada sistem ini berfungsi mengubah makanan menjadi zat gizi untuk tubuh. Maka dari itu, kita semua harus memelihara organ pencernaan dalam tubuh kita. Begitupun dengan sistem pernafasan. Ada banyak organ-organ yang berperan dalam proses pernafasan. Organ pernafasan bukan hanya paru-paru. Mulut, hidung, hingga tenggorokan juga masuk ke dalamnya. Gangguan pernafasan pada organ-organ pernafasan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan itu menjadi perhatian. Maka, sebelum hal itu terjadi, sebaiknya seseorang menjaga organ pernafasan dengan baik agar tetap sehat. Itu dia tadi penyakit pada sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Telah kami jelaskan gejala serta penyebabnya dan berikan solusi. Dan bila masih ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dikritik. Terima kasih.